Jadi saya tapol termuda dalam umurnya dalam hitungan hari, belum bulan, belum sebulan aja saya udah dibawa ke penjara karena mama saya dibawa juga gitu. Sempat ada masa di mana kalau belajar sejarah pembahasannya tentang PKI isinya tuh debat-debat saya sama wali kelas saya aja gitu, kayak justru teman-teman yang jadi lebih bingung gitu, kok ini apa sih nih, dia tahu dari mana sih kok sotoy gitu. Cuma lama-kelamaan kok kayak saya ini harus ngelawan dunia nih kalau pengertian saya tentang sejarah PKI, sejarah 65 nih kayak gini, sementara orang-orang nggak kayak gini gitu. Lama-lama saya capek. Aku lebih memilih sih sebenarnya jalan yang resolusi konflik sih, bukan yang lebih membuka luka-luka ya, karena semua ini terluka dalam kejadian ini, baik dari sisi keluarga aku, mamaku, tanteku, omku. Karena kejadian itu kan membunuh ayah saya ya, menganiaya ya, menembak dari seluruh penjuru rumah kami. Saya menjelaskannya kepada anak-anak itu, memang ayah itu, ibu saya bikin buku tentang ayah saya. Jadi mereka sudah bisa membaca bagaimana autobiografi dari Bapak almarhum D.I. Panjaitan. Jadi mereka itu tidak terlalu banyak bertanya lagi ya, karena mereka sudah mendapat satu gambaran yang pasti ya tentang siapa dan mengapa Pak harus melewati jalan seperti ini begitu. Dibunuh, diculik artinya, terus dibuang ke lubang buaya. Jadi anak saya itu melihat bahwa jalan untuk mencapai satu cita-cita itu memang tidak mudah. Kalau diskusi pandangan pertentangan sih banyak ya. Banyak. Apalagi kalau nggak usah diskusi yang formal-formal, diskusi di kampus-kampus pun pasti ada aja yang bertentangan sama apa yang kita pahami, apa yang kita terima ya. Pasti kena wawancara langsung dengan teman-teman. Menurut lu yang salah gitu. Iya, pasti ditanya, ini siapa? Menurut ini yang ini gitu. Menurut lo ini salah nggak sih? Yang ini bener nggak gitu ya? Pertanyaan teman-temannya seperkumpulan pasti begitu kan. Ya disitulah posisi-posisi kita untuk kasih tahu di mana kita berposisi, di mana kita mengerti, dan kenapa kita respect sekali sama 7 pahlawan revolusi dengan pahlawan revolusi, dan kenapa di tengah-tengah yang kita mungkin nggak tahu ya, yang kita tekanin bukan siapa salah siapa doang, bukan karena terlalu sempit sih. Terlalu sempit, cuman yang kita tekenin apa arti dari kejadian kenapa ini, kenapa begini, kejadian ini penting sekali, itu sih yang paling. Dan itu juga jadinya sih diskusi konstruktif lah, membangun. Sempat ada masa di mana kalau belajar sejarah pembahasannya tentang PKI isinya tuh debat-debat saya sama wali kelas saya aja gitu, kayak justru teman-teman yang jadi lebih bingung gitu, kok ini apa sih nih, dia tahu dari mana sih kok sotoy gitu. Saya sampai yang dianggap sotoy sama teman-teman sekolah. Yang saya tahu tuh kakek saya tuh Murad Aidit, kan adanya DN Aidit gitu, dia lagi belajar di Rusia, and then dipanggil katanya mau dijadiin menteri. Ternyata pas sampai bandara malah ditangkep kan, dia ditangkep, dibawa ke Bogor, terus dipindahin ke Bandung. Nah yang kakek saya cerita pas perpindahan dari Bogor ke Bandung, di jalan disuruh pipis, terus insting bertahan hidupnya mengatakan dia jangan pipis gitu. And then ternyata katanya yang temen-temennya yang pada pipis ditembakin, terus laporan ke atasnya katanya mereka nyoba kabur. Ya ampun, keras juga ya. Saya sebagai ibunya
nggak pernah tuh mau terbuka tentang ke-PKI-an, karena saya kan ngerasa sebagai anak dari orang PKI, saya aja merasa dirugikan gitu. Jadi saya tapol termuda dalam umurnya dalam hitungan hari, belum bulan, belum sebulan aja saya udah dibawa ke penjara karena mama saya dibawa juga gitu. Pandangan terhadap apa yang terjadi tahun 65 menurut saya akan lebih baik pada saat ini untuk melihatnya sebagai sebuah peristiwa sejarah dengan pembahasan historiografi. Ada satu versi, ada versi lain, dan bagaimana kita bisa menarik kesimpulan dari berbagai versi yang ada. Kalau kita meluruskan, berarti kita punya satu kuasa untuk betul-betul ini loh versi yang benar. Sementara ada pihak lain yang punya pendapat berbeda dan sebagainya, yang juga punya posisi, dan saya kira yang penting sebenarnya bukan meluruskan sejarah, tapi mendialogkan sejarah itu. Ada ruang dialog sejarah yang lebih terbuka. Resolusi konflik yang paling tepat, ya kalau aku bilang sih mulainya dari generasi yang aku aja ya. Kalau generasi yang atas aku tahu they struggle, mereka juga berjuang untuk bisa berekonsiliasi, mereka juga punya keinginan untuk berekonsiliasi. Pasti nggak mungkin lah orang mau war ya, kayak perang ayo kita konflik, enggak lah. Udah cukup jatuh banyak korban, cukup banyak kepahitan yang terjadi. Tapi ya itu aku bilang, mereka kan yang merasakan sendiri ya, nggak gampang lah ngomong sama orang yang terluka kemudian oh rekonsiliasi gini, nggak pasti ada proses. Tapi kalau dari aku sendiri, resolusi konfliknya adalah dari kita, generasi yang selanjutnya adalah kita nggak akan mewariskan konflik untuk membenci benci yang ini ya, itu keturunannya ini, benci yang ini, kita nggak sih. Aku rasa kita bisa menjadi bangsa yang bermartabat dengan menunjukkan bahwa kita saudara, tanpa mengurangi rasa hormat dan perasaan pribadi orang terhadap masalah itu. Menurut saya tidak usah diperpanjang.